Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, serta malam kepada Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman saya semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melani Putri dari Universitas Dian Nusantara. Hari ini saya ingin membawakan makalah berjudul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia. Lewat makalah ini, saya ingin mengajak kita semua melihat lebih dalam bagaimana sih kekuatan melodi dan lirik bisa jadi pilar penting dalam membentuk identitas nasional dan merawat warisan bahasa kita di tengah derasnya arus globalisasi. Kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Musik itu bukan sekedar hiburan. Musik jadi bahasa universal, masuk ke hati dan pikiran kita, menembus batasan budaya dan bahasa. Di Indonesia, dengan ratusan bahasa daerah, musik khususnya lagu kebangsaan dan lagu bertema patriotik punya dua peran utama. Pertama, jadi perekat bangsa yang beragam. Kedua, jadi benteng yang menjaga bahasa Indonesia tetap jadi bahasa pemersatu. Tapi tidak bisa dipungkiri, tantangan zaman sekarang lumayan berat ya. Seperti globalisasi, budaya populer, dan bahasa asing di media sosial semakin mendominasi. Akibatnya, posisi bahasa nasional kita ikut terancam. Nah, di sini musik bisa jadi solusi kreatif loh. Musik gampang diakses, mudah dinikmati, dan punya kekuatan emosional untuk menumbuhkan lagi rasa cinta pada bahasa dan bangsa, baik di tanah air maupun untuk diaspora Indonesia di luar negeri. Kita masuk ke rumusan masalah. Dari latar belakang tadi, penelitian ini mengangkat 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana peran lagu-lagu yang bernuansa kebangsaan dan patriotisme dalam menumbuhkan semangat kebangsaan di Indonesia? Kedua, bagaimana pengaruh lagu-lagu tersebut terhadap kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia di dalam negeri? Lalu terakhir, bagaimana pengaruh lagu-lagu kebangsaan terhadap cinta bahasa Indonesia di kalangan diaspora Indonesia? Lalu, secara spesifik, penelitian ini punya 3 tujuan utama. Seperti 1, menganalisis peran lagu-lagu yang bernuansa kebangsaan dan patriotisme dalam menumbuhkan semangat kebangsaan masyarakat Indonesia. 2. Mengkaji pengaruh lagu-lagu tersebut terhadap kecintaan berbahasa Indonesia di dalam negeri. 3. Meneliti pengaruh lagu-lagu kebangsaan terhadap kecintaan berbahasa Indonesia di kalangan diaspora. Sekarang, mari kita bahas poin pertama. Lagu kebangsaan dan lagu patriotik itu bukan cuma sekumpulan nada dan kata loh. Lagu seperti Bagimu Negeri atau Indonesia Raya punya cerita sejarah serta nilai-nilai perjuangan. Ajakan untuk bersatu. Liriknya yang mengena dan melodinya gampang diingat, membuat pesan-pesan itu lengket di kepala, terutama untuk di generasi muda. Musik bekerja sebagai media yang mereproduksi budaya. Ia mengingatkan kita pada jasa pahlawan dan nilai luhur bangsa. Saat kita menyanyikan lagu ini bersama-sama di upacara, peringatan kemerdekaan, atau acara komunitas, ini bakal menjadi ritual bersama yang memperkuat ikatan emosional serta rasa solidaritas. Kita menjadi satu dari berbagai latar belakang, menjadi Indonesia. Nah, sekarang di era digital, lagu-lagu ini juga tersebar loh lewat media sosial. Jadi, semakin banyak peluang untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z dengan cara yang lebih kreatif. Lanjut, apa sih hubungan musik dengan kecintaan pada bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu jiwa dari semua lagu kebangsaan. Kita juga dapat pengalaman berbahasa yang menyenangkan, bahkan mendidik loh. Ada penelitian yang bilang bahwa generasi muda yang sering mendengarkan lagu nasional cenderung lebih bangga dan lebih sering memakai bahasa Indonesia dalam obrolan sehari-hari maupun di media sosial.
Lagu-lagu ini jadi semacam penangkal pengaruh bahasa asing dengan memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas dan kebanggaan. Jadi, lewat musik, bahasa kita tidak lagi terasa kaku atau terlalu formal. Bahasa Indonesia jadi lebih hidup, beremosi, dan membuat bangga. Nah, jadi bagaimana kondisi teman-teman kita yang tinggal di luar negeri? Bagi diaspora Indonesia, tantangannya jauh lebih rumit. Setiap hari, mereka harus menyesuaikan diri dengan budaya dan bahasa negara tempat tinggal mereka. Di tengah semua itu, lagu kebangsaan jadi semacam tali pengikat yang menyambungkan mereka ke tanah air. Saat komunitas diaspora berkumpul bersama dan menyanyikan lagu ini bersama-sama, solidaritas terasa semakin kuat. Lagu-lagu ini juga menjadi cara sederhana untuk mengenalkan budaya dan bahasa ke anak-anak mereka, apalagi untuk generasi kedua atau ketiga yang kadang-kadang sudah tidak lancar lagi berbahasa Indonesia. Tapi sekarang, berkat Spotify, YouTube, dan platform digital lainnya, mereka semakin gampang nih mengakses musik nasional. Jadi, jarak ribuan kilometer tidak lagi memutus hubungan mereka dengan budaya dan bahasa Indonesia. Apa sih sebenarnya yang bikin musik punya kekuatan sebesar ini? Sederhananya, ada 3 hal yang bekerja dalam diri manusia. Pertama, secara kognitif, otak kita memproses lirik lagu yang penuh makna dan nilai-nilai kebangsaan. Dari sana, tumbuh kesadaran identitas. Lalu, secara emosional, melodi dan irama langsung menyentuh perasaan. Ada rasa haru, bangga, semangat, seperti itu. Jadi, pesan kebangsaan jadi lebih mudah masuk ke dalam hati. Lalu terakhir, secara sosial, seperti bernyanyi atau mendengarkan musik secara bersama-sama, dapat menciptakan pengalaman bersama yang menakjubkan. Ini bisa memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk menjaga warisan negara. Dan sekarang, karena teknologi digital memperkuat semuanya, musik nasional bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan siapa saja bisa ikut bernyanyi bersama. Walaupun potensinya besar, jalan kita tidak selalu mulus. Tantangan terbesarnya datang dari selera anak muda yang lebih suka musik internasional. Contohnya, seperti pop, hip-hop, K-pop, J-pop, dan lain sebagainya. Lagu-lagu kebangsaan sering dianggap jadul, kurang menarik, bahkan tidak nyambung lagi sama kehidupan mereka, atau tidak relate. Belum lagi, sekolah dan media tidak sepenuhnya membantu memperkenalkan lagu-lagu ini secara rutin. Tapi, di balik tantangan itu, peluangnya juga tidak main-main loh. Teknologi digital benar-benar mengubah segalanya. Streaming dan media sosial bisa jadi jalur distribusi utama. Jika musisi, pemerintah, dan guru saling kerjasama, pasti bisa melahirkan lagu-lagu kebangsaan yang fresh, kreatif, tapi tetap penuh makna. Jadi, sebaiknya kita melibatkan anak muda dan memanfaatkan multimedia. Menurut saya, ini adalah kunci agar musik nasional tetap hidup dan relevan. Nah, jadi strategi yang benar-benar matang dan visioner itu penting loh. Seperti konten, membuat lagu-lagu bertema kebangsaan yang nyambung dengan isu masa kini. Misalnya toleransi, gotong royong, atau cinta lingkungan. Lalu kita ada kreativitas, seperti mencoba aransemen baru. Misalnya, menggabungkan unsur tradisional dan modern. Atau lainnya seperti menampilkan visual yang menarik. Lalu ada kolaborasi, seperti membangun kerjasama antar pemerintah, sekolah, seniman, atau platform digital. Lalu partisipasi, seperti mengajak komunitas lokal dan diaspora untuk ikut menciptakan dan menyebarkan musik nasional. Lalu teknologi, seperti memakai EA dan Big Data untuk melihat tren audiens, agar lagu yang dibuat benar-benar tepat sasaran. Lalu ada edukasi,
seperti meningkatkan literasi budaya dan digital masyarakat. Lalu terakhir, kita ada evaluasi, seperti memantau terus dampaknya dan mengevaluasi lalu memperbaiki strategi jika diperlukan. Nah, singkatnya, musik, terutama lagu kebangsaan dan patriotik, adalah alat yang sangat kuat dan serbaguna. Musik bukan cuma menumbuhkan rasa cinta tanah air, tapi juga menjaga bahasa Indonesia tetap hidup, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Musik mampu menyatukan aspek pikiran, perasaan, dan kebersamaan sosial, walaupun globalisasi membawa tantangan besar. Dengan strategi yang tepat, musik justru bisa menjadi solusi untuk memperkuat jati diri bangsa dan melestarikan bahasa itu sendiri. Sebagai penutup, ada beberapa saran yang ingin saya titipkan, seperti untuk pemerintah, untuk lebih mendorong kebijakan dan program yang mendukung pembuatan dan penyebaran lagu kebangsaan di berbagai platform. Lalu dunia pendidikan, untuk memasukkan musik patriotik dalam kurikulum sebagai bagian dari pendidikan karakter dan bahasa. Lalu untuk para seniman dan pencipta lagu, menurut saya mereka harus terus berinovasi dan menciptakan karya yang relevan, berkualitas, dan dekat di hati generasi sekarang. Lalu, untuk komunitas dan diaspora, aktiflah menggunakan dan menyediakan ruang untuk musik kebangsaan di setiap kegiatan. Optimalkan juga teknologi seperti AI supaya strategi kita semakin tepat sasaran. Terakhir, tetap lakukan riset berkelanjutan untuk memantau dampak dan efektivitas semua inisiatif ini. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Untuk referensi, penelitian ini mengacu pada sejumlah literatur dan jurnal ilmiah yang tercantum di slide ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu Bapak atau Ibu serta teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.